Sobat JKN, kembali lagi dengan saya Mesa di podcast Centang JKN. Nah, podcast yang akan mengupas tuntas segala hal tentang jaminan kesehatan nasional. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting loh, yaitu tentang hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan nasional. Sebagai peserta JKN, tentu kita ingin memaksimalkan manfaat dari program ini. Tapi, tahukah kamu bahwa untuk mendapatkan manfaat tersebut, ada kewajiban yang juga perlu kita pahami dan jalankan. Nah, hari ini kita akan kupas semuanya, mulai dari hak apa saja yang kamu miliki, hingga kewajiban yang wajib dipenuhi untuk memastikan layanan kepesertaanmu tetap optimal. Nah, kali ini Mesa mengundang narasumber lagi nih sobat, yaitu ada Kak Ana. Halo Kak Ana. Hai Mesa. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Mesa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Welcome ya Kak. Kembali lagi ke kantor setelah 3 bulan kemarin cuti melahirkan ya Kak. Gimana adik bayi sehat Kak? Oh sehat, makin lincah. Iya, gini Kak Ana, kita mau cerita-cerita nih bareng Kak Ana tentang hak dan kewajibannya peserta JKN. Namun sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya Kak ya ke sobat JKN-nya. Boleh. Hai sobat JKN, aku Ana di sini bekerja sebagai petugas frontliner di depan yang melayani peserta secara langsung tentunya. Kita juga di sini melayani peserta lewat non tatap muka juga tentunya. Wow, luar biasa. Kali ini sobat kita akan berbincang langsung dengan Kak Ana. Nah Kak, sebelum kita membahas mengenai hak dan kewajibannya peserta JKN, boleh dong Kak kita tahu dulu siapa saja sih Kak yang bisa kita sebut sebagai peserta JKN. Karena kan program ini dirancang untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat ya Kak ya. Nah ini penting banget Mes. Biasanya kita juga akan jelasin juga ke peserta yang datang. Pada dasarnya memang pesertaan program JKN ini Mes wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Bahkan ini juga berlaku berdasarkan peraturan undang-undangan nih Mes. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan juga tentunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS gitu. Iya, jadi maksudnya seluruh masyarakat Indonesia ini wajib ya Kak ya. Iya betul. Bahkan yang baru lahir juga harus didaftarkan gitu. Oke, siap-siap Kak. Nah, tadi kan kita udah tahu ya Kak siapa aja yang termasuk sebagai peserta JKN. Nah, ada satu hal yang lebih penting lagi nih Kak, yang menjadi kunci agar kita bisa memanfaatkan layanan JKN, yaitu identitas peserta. Tapi bagaimana ya Kak cara kita mengetahuinya, atau bagaimana sih cara mengenali atau membuktikan bahwa seseorang sudah terdaftar sebagai peserta JKN? Nah hal ini tuh mudah sekali untuk diidentifikasi ya Mes. Untuk identitas peserta JKN itu bisa mencakup nomor identitas pesertanya yang mana bisa dirujuk kepada NIK, nomor identitas kependudukan kita yang melekat pada diri kita tentunya ya, yang ada di KTP, yang ada di KK. Bahkan untuk bayi baru lahir tadi bisa menggunakan KIA, kartu identitas anak Mes. Oh jadi gitu maksudnya, nomor NIK itu menjadi identitas layanan juga nanti Kak? Betul. Ya, Jadi terutama bagi peserta yang ingin datang ke yang butuh kesehatan. ya butuh layanan betul, kesehatan gitu ya Kak. Nanti diceknya lewat nomor NIK. Jadi kalau misalnya peserta nanya kartunya mana Bu, nah sekarang kita tunjukin nomor NIK aja yang ada KTP, KK, atau KIA tuh udah bisa dapat pelayanan Mes. Oh gitu. Jadi sekarang maksudnya nggak perlu pakai kartu BPJS Nggak perlu lagi pakai Kak? kartu lagi karena udah satu single ID namanya pakai NIK gitu. Ya berarti maksudnya udah semakin dipermudah ya Kak ya. Bener. Cukup dengan bawa KTP aja kita bisa dicek nantinya di Vaskesnya. Oke, baik, tentang identitas peserta JKN kita sudah paham ya sobat bahwa bisa dicek melalui nomor NIK. Nah, setiap peserta JKN tentu ingin mendapatkan manfaat terbaik dari program ini. Tapi Kak, sebenarnya apa aja sih hak yang dijamin untuk para peserta? Apakah hanya soal akses layanan kesehatan aja? Enggak, atau ada hal lain Kak yang juga menjadi bagian dari haknya peserta JKN? Tentu enggak dong ya Mes ya, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh peserta JKN tentunya. Yang pertama dari NIK yang tadi kita sampaikan sebagai nomor identitas, itu juga sebagai identitas tunggalnya peserta JKN, jadi nggak perlu ribet bawa banyak kartu gitu. Habis itu dengan hak lainnya yang bisa didapatkan oleh peserta
bisa menentukan nih Mes fasilitas kesehatannya mau di mana terdaftarnya sesuai dengan keinginan peserta, kebutuhannya seperti itu. Peserta ini bisa nih Mes memperoleh informasi tentang hak dan juga kewajibannya serta prosedur pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga Mes ada hak di mana peserta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan data pribadi yang udah dikasih nih Mes ke BPJS Kesehatan. Terakhir, peserta yang dalam pelayanan tentu nggak mulus-mulus aja ya Mes ya. Mungkin ada juga nih yang peserta mengalami ada keluhan juga mungkin ya, Pak. Betul. Jadi peserta bisa menyampaikan pengaduannya kepada BPJS dan akan ditindaklanjuti sampai selesai. Oh gitu. Jadi misalnya nih Kak, ya Masa tertarik nih dengan bagaimana peserta menyampaikan keluhan atau pengaduan nantinya ya Kak ya. Kalau ada mungkin sekiranya kendala-kendala dalam mengakses layanan, itu bisa disampaikan lewat apa Kak? Nah itu bisa gampang sekali loh Mes, bisa tatap muka dan juga non tatap muka. Kalau tatap muka, salah satunya bisa ketemu aku nih sebagai volunteer di depan. Atau kita juga ada BPJS 1, ada Bang Randi sama Kak Widya untuk BPJS KC Solo. Kalau untuk non tatap muka bisa telepon call center 165 di pengaduan di ini aplikasi mobile JKN juga bisa Mes. Juga bisa di sana ya Kak. Nanti ada petugas kita yang bakal bantu jawab juga sampai selesai. Siap. Selain itu Kak, kalau itu kan pengaduan tadi ya Kak. Kalau untuk pelayanan administrasi misalnya, nah selama ini kan mungkin dari masyarakat taunya hanya datang ke kantor BPJS Kesehatan aja. Apakah bisa juga Kak diakses lewat online? Tentu ada dong Mes ya, karena kan kita juga dengan adanya digitalisasi, tentu kita juga akan hadirkan layanan Pandawa untuk peserta Pandawa ini adalah layanan online-nya nih Mes yang tadi Mes bilang. Nah, layanan apa tuh Kak? Layanan Pandawa artinya pelayanan administrasi lewat WA. Jadi sekarang siapa sih yang nggak punya WA ya Mes ya? Pasti bisa mengakses untuk pelayanan administrasinya lewat nomor kita di Pandawa tadi. Kalau aku boleh sebutin nomornya 0811 8165 165. Oke, jadi gampang banget ya Kak. Misalnya nih kalau kita butuh informasi atau mengurus administrasinya, tinggal diurus lewat dari rumah aja tuh udah bisa langsung ya Kak terkoneksi ke petugas BPJS-nya. Nah, tadi kan kita udah bahas ya Kak tentang hak peserta JKN. Kini saatnya kita berbicara tentang hal yang tidak kalah penting juga. Kalau ada hak, tentu ada kewajiban juga ya Kak bagi peserta JKN. Karena seperti halnya program JKN yang menganut prinsip gotong royong, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan juga sebagai peserta JKN agar manfaatnya itu bisa dirasakan bersama. Nah, untuk kewajiban peserta, boleh dijelasin dong Kak, apa aja kewajiban dari peserta JKN? Boleh. Kalau kewajiban peserta ya kita balik lagi merujuk pada ini ya Mas ya, kepesertaan JKN yang mana itu untuk seluruh penduduk Indonesia, maka peserta wajib nih untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN. Nah selain itu, jika peserta adalah peserta yang ibaratnya ya tentu ya kalau misalnya kita mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, tentu wajib juga nih bayar iuran setiap bulannya. Seperti itu. Khususnya misalnya seperti peserta mandiri, paling lambat pembayaran sebelum tanggal 10 supaya nggak lupa-lupa, supaya terus rutin, jadi kepesertanya tetap aktif. Jadi iurannya memang wajib dibayarkan setiap peserta JKN. Bahkan kalau misalnya kita pekerja penerima upah itu kan udah otomatis langsung dipotong ya Mes ya dari gaji kita. Oh iya, itu segmen berbeda ya Kak ya? Gitu. Jadi kan memang banyak segmen juga. Selain itu kewajiban peserta tentunya ya Mes memberikan data diri yang real, yang sebenar-benarnya, anggota keluarganya juga lengkap dan benar. Kita tuh biasanya merujuk pada data capil nih Mes. Jadi nomor NIK tadi. Iya betul. Jadi bisa kita validasi datanya sesuai sama yang milik peserta tadi gitu. Habis itu perubahan data diri juga penting untuk dilaporkan. Semisal nih Mesa udah nikah nih nanti, nah nanti suaminya didaftarin, iya, semoga cepet nih ya. Amin. Jadi suaminya juga dilaporin di sini seperti itu. Atau misalnya seperti aku habis melahirkan, nah kelahiran bayinya juga harus dilaporkan seperti itu. Ada juga peserta harapnya memang untuk bisa menjaga ya kartu atau identitas kepesertaannya agar tidak rusak. Jadi ada peserta yang mungkin masih punya kartu nih dulu, nah dia
diharapkan untuk menjaga kepesertaan itu tetap bagus dan bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan langsung, jangan dikasih ke orang lain kartunya. Iya, harus yang bersangkutan. Dan terakhir, peserta juga wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan dari pemberi kerja dalam pendaftaran peserta. Jadi memang pemberi kerja dan penerima upah itu wajib didaftarkan sebagai peserta JKN gitu, Mesa. Mungkin itu sih Mesa ya kalau untuk soal pesan untuk seluruh peserta JKN, terutama penduduk Indonesia yang belum nih terdaftar sebagai peserta JKN. Ayo dong daftarkan dirinya, karena ini kan merupakan salah satu bentuk kita sebagai warga negara patuh terhadap regulasi yang berlaku. Daftarkan diri dan juga anggota keluarga kita. Habis itu untuk peserta JKN tentunya yang udah terdaftar diharapkan untuk dicek secara berkala untuk pembayaran rutin dilakukan agar pesertanya tetap aktif, peserta juga tetap bisa memaksimalkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya. Dan juga yang terakhir untuk peserta JKN yang mungkin gak sempat datang ke kantor ketemu aku juga bisa mendapatkan pelayanan administrasi atau apapun itu secara online di call center kita, Pandawa dan juga Mobile JKN. Terima kasih Kak Ana. Demikian pembahasan kita hari ini ya sobat tentang hak dan kewajiban peserta JKN. Semoga obrolan ini semakin perjelas peran kita ya Kak sebagai peserta JKN dalam mendukung keberlangsungan program JKN ini. Yang mana tadi menganut prinsip gotong royong ya Kak? Iya. Dengan gotong royong semua tertolong. Ya, terima kasih Kak Ana. Nanti kita bahas topik yang lebih menarik lagi ya Kak. Oke. Dadah.